Polemik tentang kenaikan PPN sebesar 1% dari 11% menjadi 12% terus mengundang kontroversi di tengah masyarakat kita, bahkan mengundang penolakan dari masyarakat kita. Mengapa demikian? Saya secara pribadi sebetulnya tidak ingin menyalahkan pemerintah yang sekarang, karena peristiwa ini, naiknya PPN ini bukan akibat dari kesalahan pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo Subianto sekarang. Saya melihat bahwa Pak Prabowo Subianto ini berada dalam dilema yang berat untuk mengurus negara kita sekarang yang ditinggalkan oleh Jokowi setelah 10 tahun memimpin dengan segala, saya harus menyatakan segala kebohongan kemajuan yang kita capai. Jokowi meninggalkan beban yang tidak mudah bagi bangsa kita. Jokowi meninggalkan perkara yang tidak kecil bagi bangsa kita. Dan sekarang dari semua kekacauan, kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi itu, maka pemerintahan Pak Prabowo Subianto menanggung, dan akibatnya rakyat yang merasakan sekarang penderitaan dan beban itu. Karena rakyat dipaksa untuk menghidupi pemerintahan ini dengan cara menaikkan pajak, pungutan, dan lain-lain. Andaikan saja pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi pada masa 10 tahun dia memerintah tidak ugal-ugalan dengan utang, dan kebijakan yang dia lakukan tidak ugal-ugalan dalam banyak hal, saya percaya bahwa Indonesia akan mampu naik terus secara perlahan, tetapi konsisten, dan pada titik tertentu kita akan menjadi negara yang sangat hebat karena dibangun dengan landasan pondasi yang kuat, bukan dibangun dengan landasan yang rapuh, pondasi yang ringkih seperti sekarang. Mengapa saya berkata demikian? Karena kalau kita melihat semua apa yang dibangun oleh Jokowi, Jokowi telah membangun banyak bendungan dan embung. Apa yang kita dapat? Kita impor beras gila-gilaan. Artinya apa? Embung dan waduk dan bendungan itu ternyata tidak menghasilkan apa-apa bagi negara kita, tidak menghasilkan peningkatan dari produksi padi beras kita. Yang ada beras kita terus diimpor. Ini perkara yang harus kita pertanyakan, mengapa itu bisa terjadi? Ribuan embung telah dibangun, ratusan bendungan telah dibangun, tapi tidak berdampak pada pertumbuhan produksi beras kita, produksi padi kita. Demikian juga jalan tol dibangun dari utang. Akhirnya apa? Semua pondasi pembangunan itu sangat ringkih, dan kita bekerja hanya untuk membayar utang, memperkaya para investor-investor yang masuk. Saya mau kasih ilustrasi, sama ini kita sekarang di masa Jokowi, kita ibarat seseorang atau rumah tangga atau keluarga, ingin rumah, ingin mobil, ingin hidup mewah, semua pakai merek-merek branded, pakaian yang branded, tetapi semuanya utang. Akhirnya apa? Cicilan semua. Ketika semua menjadi cicilan, maka kita diperbudak oleh cicilan, diperbudak oleh pemilik uang, diperbudak kapitalis untuk menjadi pekerja baginya menghasilkan uang. Itulah sekarang yang kita alami. Dan tiba kepada pemerintahan Prabowo Subianto, semua itu menjadi beban yang tidak bisa dihindari. Sebetulnya masih ada jalan, tetapi ini butuh keberanian yang sangat keras dan berat dari seorang pemimpin, yaitu pemotongan anggaran. Semua kementerian kalau mau diperintahkan dipotong 20%, mungkin kita akan selamat sedikit. Ya, dikurangi di banyak hal, proyek-proyek yang tidak terlalu penting sudahlah dihentikan dulu, ditunda dulu. Minimal setahun ini supaya fondasi ekonomi kita kembali kuat dan stabil ke depan ini, daripada rakyat yang terus dibebani. Naiknya pajak ini sekarang adalah beban dari amanat Undang-Undang nomor 1 yang dibuat oleh rezim pemerintahan Jokowi. Dan sayangnya Airlangga Menko Ekonomi malah menyatakan ini bukan kemauan pemerintah. Salah mengalihkan tanggung jawab itu. Pemerintah seharusnya masih bisa mensiasati, dan saya berharap akan ada jalan ekstrim yang akan ditempuh oleh pemimpin kita Pak Prabowo Subianto saat ini untuk menunda segala sesuatu beban yang akan timbul terhadap masyarakat sampai kita melihat situasi lebih baik pada tahun depan. Karena kalau beban ini semua tiba-tiba bertambah di pundak masyarakat, yang saya khawatirkan penolakan dari masyarakat akan berbuah perlawanan dan pemberontakan, bahasa kasarnya begitu. Tapi tidak mungkin juga memberontak seperti mau memerdekakan diri, tetapi adalah pemberontakan perasaan, pemberontakan politik. Mungkin saja bisa terjadi, dan ini adalah semua kesalahan Jokowi. Jadi kalau para Jokowi semua selalu berbicara Salawi, semua salah Jokowi, memang betul. Apapun yang kerusakan sekarang dan beban yang ada di tengah masyarakat kita sekarang ini adalah akibat dari kesalahan Jokowi mengurus negara kita dengan cara yang tidak benar. Itu yang saya tangkap. Jadi kita sekarang berpikir bagaimana membawa bangsa ini supaya bisa berjalan tetapi tidak membebani rakyat.
satu-satunya jalan terbaik adalah melakukan pemotongan anggaran. Itu yang paling terbaik. Ya kalau tidak di sisi lain akan menjadi beban masyarakat. Pengurangan subsidi tentu menambah beban masyarakat dan lain-lain. Pemotongan anggaran mungkin menjadi solusi yang terbaik supaya kita stabil dulu ekonominya, stabil dulu pemerintahan ini, akarnya kuat. Baru kita akan melihat ke depan apa yang harus kita lakukan banyak untuk negeri ini. Tetapi sekali lagi saya harus katakan bahwa apa yang ditanggung oleh rakyat sekarang adalah akibat ulah dari Jokowi, kesalahan Jokowi, ketidakmampuan Jokowi memimpin, dan banyaknya kebohongan-kebohongan yang telah disampaikan kepada publik sebagai seorang pemimpin. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan untuk Sosialis TV.